Selamat sore Sobat Gerang. Nah, kita ketemu lagi nih. Karena untuk Gerang, Kisah Sembarangan hari ini kita kedatangan tamu salah seorang jurnalis di Banyuwangi dengan saudara Ikhwan, Mas Ikhwan. Nah, Mas Ikhwan ini adalah seorang jurnalis yang bisa dibilang ya sudah bisa dibilang senior Mas sekarang. Enggak lah, masih junior, masih junior. Oke, sudah berapa tahun di jurnalis? Kurang lebih start profesional 2020 sampai 5 tahunan lah. 5 tahunan. Waktu yang cukup lama. Ya. Sudah teruji lah jam terbangnya. Sudah kan? Jam terbang sudah padat sekali pastinya pengalamannya. Tapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu istilahnya awal karir kenapa memilih jurnalis, karena setahu saya kan jenengan juga berangkat dari disiplin ilmu teknik ya, mesin betul. Gitu kan ya, monggo. Oke, jadi begini teman-teman, sebetulnya saya itu waktu masih zaman kuliah sudah berkeinginan untuk terlibat di jurnalistik ya. Dulu cita-citanya itu ketika masih kuliah ingin nyambi kerja di radio, awalnya itu. Awalnya ingin jadi penyiar. Dulu saya pernah di sini itu sempat ngelamar ke beberapa radio lah. Ternyata memang mungkin belum rezeki. Nah, sehingga pada pertengahan sekitar saya semester 5 atau 6 ada tawaran untuk menjadi jurnalis tulis online pada saat itu. Dari salah satu kakak tingkat di kampus lah, tawari, mau nggak? Nah, kebetulan karena saya juga bukan orang sini kan, artinya bukan orang asli Banyuwangi. Iya. Ya, harus survive, apapun saya kerjakan. Betul. Akhirnya masuklah ke jurnalistik. Nah, akhirnya belajar. Ya awal-awal pasti kikuk lah, cuman karena memang sebetulnya karena memang ini ya, saya juga suka nulis-nulis. Jadi dulu nulis selain ya kuliah ya, tugas kuliah, cuman keseharian setelah kuliah itu saya sering melakukan journaling. Journaling itu apa yang dilakukan, manifesting lah tulisan. Akhirnya menemukan jurnalistik. Nah, kebetulan kok cocok. Nah, karena kecintaan terhadap dunia, tulis menulis betul. Apa memang itu Mas? Apa mulai dari kecil memang cita-citanya jurnalistik? Apa memang punya impian jadi bengkel tapi punya jurnalistik kayak gitu? Enggak selalu gitu. Enggak juga sih. Nah, ini yang menarik karena pada saat kuliah saya juga seperti Mas Galih inilah ya. Iya. Rambut gondrong sudah sejak semester awal. Nah, iya. hal manifesting yang saya lakukan adalah saya ingin setelah lulus bekerja tetap dalam keadaan gondrong lah. Merdeka. Akhirnya ya hanya pekerjaan-pekerjaan di industri kreatif lah yang saya pikir menerima orang dengan tanpa pandangan fisik tanpa pandangan fisik sehingga hanya melihat karyanya. Kira-kira begitu dulu. Nah, tapi menarik dulu itu sebelum jurnalis, karena memang saya bukan orang asli sini ya, laki-laki itu harus survive ya. Saya sempat ngajar dengan posisi rambut yang gondrong. Ngajar dalam arti ngajar les anak-anak SD. Gimana ekspresi anak SD? Itu menarik. Itu menarik. Mulai SD diajarkan tertib ya Mas. Nah, dulu itu ya karena memang untuk menambah uang saku dari orang tua ya, saya selalu berkegiatan yang paling enggak ada income yang bisa saya dapatkan. Pada saat itu ditawari lah oleh salah satu teman cewek untuk ikut ngelesi. Ngeles di tempat resmi, bukan les di rumah ya. Di tempat lembaga kursus les-lesan resmi. Jadi ya itu agak itu bagiku aneh banget gitu ya. Ngajar dengan posisi gondrong pakai celana yang robek-robek. Ya, tapi itu tak lakukan kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, anak-anak pasti ya awal-awal ya kikuk. Saya juga kikuk gitu kan. Ngajar anak-anak itu kan butuh ketelatenan. Nah, tapi ya akhirnya saya lakukan gitu selama 3 bulan. Tapi waktu kecil cita-citanya apa? Saya nggak tahu sih. Waktu kecil nggak punya cita-cita? Nggak punya cita-cita. Tapi orang tua gimana Mas? Maksudnya orang tua para siswa-siswi yang diajar untuk les privat gitu-gitu. Itu saya nggak ini sih, nggak minta testimoni ya. Tapi kebetulan kan ini ya aktif berkegiatan, jadi punyalah treatment pendekatan ke anak-anak. Kebetulan ya mungkin anak-anak itu
agak jaga jarak sekitar semingguan lah. Akhirnya Karena melihat aneh mungkin ya. ya, karena kan apalagi biasanya yang waktu itu teman-teman yang sering ngajar les kan kebanyakan cewek. Ya. Nah, kebetulan saya masuk laki-laki nih, Ya. dalam posisi rambut gondrong, pakaian robek-robek. Identik preman kan ya. Nah, itu. Sudut pandang. Nah, tapi ya akhirnya tetap bisa Mayoritas. terlaksana gitu. Iya itu. Tapi iya sih menarik sih. Peralihan belajar ngajar apa segala macam gitu sampai ke jurnalistik gitu ya Mas. Tapi sejauh ini kesan apa secara pengalaman di lapangan mungkin ketika liputan atau pers atau apa segala macam, apalagi terkait tentang mungkin ada isu-isu besar gitu. Tapi yang berkesan Yang berkesan selalu ini sih ya liputan atau produk berita itu yang bagus adalah yang berdampak ya. Oke. Jadi itu berita dikatakan bagus itu ketika memiliki dampak secara sosial ke orang-orang. Nah itu bagi saya itu adalah produk berita yang bagus secara pribadi seperti itu. Iya iya. Nah pada saat itu saya pernah meliput seorang lansia yang bisa dikatakan hidupnya cukup Sebantang kara lah. enggak juga, dia itu tinggal masih bersama dengan keluarganya, cuman dalam posisi miskin sekali, masih berkeliling di jalan seperti itu, berjualan pada saat itu kalau nggak salah kayak anyaman bambu. Akhirnya saya liput dengan teman saya dan ternyata mendapat atensi sehingga dia mendapat banyak bantuan. Alhamdulillah sekali ya. Iya. Nah, akhirnya saya pikir itu berita yang berdampak tuh, yang saya rasakan itu kan begitu, berita karya kita memberikan dampak sosial pada orang lain. Efek dominonya ya. Ya berita kan harus seperti itu ya. Iya sih, saya pernah baca beberapa hal juga terkait tentang jurnalistik. Itu kan sarana berekspresi untuk menjembatani sebenarnya isu-isu atau problem-problem yang ada di masyarakat atau hal-hal atau fenomena apa yang terjadi di masyarakat gitu kan. Tapi menyangkut berita apapun itu, istilahnya secara teknis ketika mungkin tidak ada fenomena tertentu untuk diliput, kita datang, kita cari atau gimana, atau tunggu saja. Biasanya kan meledak-meledaknya ketika memang ada hal-hal yang sifatnya itu entah itu kontroversial, booming, apalah segala macam, tren gitu. Atau memang kita terjun. Contohnya ya tadi itu, siapa yang mau ngulik nih, siapa yang mau meliput kondisi-kondisi masyarakat yang seperti itu. Gini, prinsip dari jurnalistik, kekayaan seorang jurnalis itu kan tidak hanya dilihat dari materi ya, tapi lebih kepada jaringan. Informasi terkadang bisa datang ketika mungkin tidak ada, kita cari. Oke. Kita cari, artinya kan berbasis riset sama seperti dengan ketika kita kuliah. Prinsip pencarian ya tetap. Prinsip-prinsip riset tetap riset. kita gunakan. Misalkan apa ya? Menggali informasi tadi, apa yang terjadi. Nah, ada beberapa prinsip soal berita. Salah satunya adalah keterbaruan beritanya. Ya. Termasuk seperti itu. Apa yang lagi happening di masyarakat bisa kita ulas, kita sampaikan ke masyarakat. Kalau itu sudah tidak happening ya tidak menjadi bahasan di masyarakat, untuk apa diliput? Iya. Prinsipnya begitu. Akhirnya nilai Masih banyak kepentingannya lagi. gitu ya. Nah, pentingnya berita seperti apa pentingnya informasi ini bagi masyarakat. Nah, itu menjadi salah satu poin yang istilahnya menjadi pertimbangan dalam penulisan berita. Ya. Pernah nggak Mas Ihwan itu ketika ngeliput berita ada diskriminasi ya? Contoh kan banyak kan isu-isu yang ekstrim kan, agak-agak nyinggung kekuasaan dan sebagainya. Pernah nggak mengalami hal-hal itu? Tapi kalau secara diskriminasi sampai terjadi kekerasan itu enggak sih. Alhamdulillah saya belum pernah merasakan seperti itu ya. Tapi kalau yang mungkin secara hampir nggak pernah sih, cuman menyaksikan teman-teman yang mendapat perlakuan itu pernah, termasuk mendampingi. Nah, beberapa persoalan di jurnalistik kan itu represi, tindakan-tindakan seperti itu banyak. Iya. Kan situasi kalau chaos kan kita juga kena juga kan selaku jurnalis ya kan. Aparat nggak melihat dia itu jurnalis apa enggak? Ya, itu terkadang persoalannya begitu. Padahal kita sudah memakai ID card misalkan, termasuk kejadian pada saat demo kemarin. Nah, itu kan ada beberapa teman yang ikut mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Nah, kemarin
kemarin saya juga baru mengikuti pelatihan seperti itu dan datanya juga cukup lumayan. Nah, pada akhirnya penyelesaian persoalan jurnalistik itu kan tidak bisa dilihat dari sekedar angka kekerasannya ya. Tapi melihat dari case-nya, maksudnya begini, kalau itu dilihat dari sekedar angka, bahwasanya kekerasan terhadap jurnalis di tahun ini sedikit dibanding tahun kemarin kan tidak begitu. Iya, tapi bukan sebisa itu ini esensi dinolkan, utamanya. tidak boleh karena pers itu dilindungi oleh undang-undang. Iya. Nah, kembali lagi. Jadi kemarin yang kita tahu juga kan berita beredar seperti halnya kayak Tempo, dia dapat teror kepala babi, kemudian bangkai tikus ya kalau nggak salah itu ya. Hal-hal seperti itu kan teror gitu loh. Oh iya, mengganggu independensinya kan. Iya, akhirnya jurnalis walaupun secara dasarnya dia ngawal atau memberitakan satu hal yang itu sifatnya fakta-fakta yang ada di lapangan, seringkali juga mendapatkan teror-teror seperti itu. Yang saya tahu juga itu salah satu aktivis di Kalimantan. Saya lupa namanya. Dia juga jurnalis kan. Dia liput lah apa segala macam, dia angkat isu-isu tentang pembalakan liar di Kalimantan sehingga mendapatkan satu bentuk tindakan-tindakan yang bisa dinilai itu melanggar hak asasi manusia gitu. Bahkan sampai ke tingkat kekerasan itu. Jarinya ada yang dipotong ya, gitu. Kemarin dulu itu sempat di Surabaya itu salah satu teman sampai disekap. Iya. Disekap, kemudian dipukuli dan lain-lain. Nah, itulah Ngeri itu sekali. kadang persoalan di dunia jurnalistik seperti itu menjadi tantangannya sebetulnya. Tantangan untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat ya. Iya, iya. Iya, tantangannya begitu, lawannya adalah penguasa, misalnya begitu. Iya. Ya seringkali ya Mas. Makanya yang saya lihat juga para jurnalis itu kan seorang pemberani lah. Selain dia berani menyuarakan apa segala macam, mungkin proses dalam liputan, risetnya itu tadi untuk mencari kebenaran-kebenaran di lapangan itu juga sangat bisa dikatakan juga sambil bunglon ya. Kok intel gitu ya. Kayak intel lah. Nah, jadi ada beberapa jenis jurnalistik termasuk seperti itu ya, termasuk yang misalkan kita harus melakukan penyamaran, itu kan penuh resiko. Nah, ada istilahnya di jurnalistik itu, tapi seringkali beberapa organisasi jurnalis yang ada di Indonesia itu memiliki atau bahkan perusahaan persnya itu memiliki instrumen sendiri, misalkan itu meliput di area berbahaya. Nah, jadi ada instrumen. Kalau toh ada misalkan tidak dilalui ya terlalu beresiko bagi si wartawannya, itu benar-benar harus dilakukan oleh seorang yang benar-benar jurnalis profesional. Karena resikonya ada istilahnya itu keamanan holistik. Jadi misalkan ketika kita ingin meliput di area berbahaya, bagaimana mekanismenya? Apa yang harus kita persiapkan untuk itu? Ada misalkan istilahnya itu body. Body itu dalam keamanan holistik, misalkan pelatihan saya terima dulu, itu bisa melakukan kepada teman-teman badinya itu adalah jurnalis lain, jangan keluarga. Karena kita melaporkan situasi kita, misalnya situasi kita menghadapi situasi berbahaya. Sehingga ada orang yang terus memantau pergerakan kita. Jadi supaya misalkan ternyata kita daerah sini, tiba-tiba kok ternyata kita hilang kontak di situ. Ada kan sudah ada orang yang kita hubungi tadi sehingga bisa melaporkan ke orang lain. Ada backup. Termasuk bagaimana menghadapi situasi berbahaya, jejak, bagaimana kaburnya dan lain-lain. Nah, tantangan-tantangan seperti itu ketika memang instrumennya lengkap, besar peluang itu ya aman lah gitu ya istilahnya. Ya paling tidak selama pakem-pakemnya sudah kita lalui, ya insya Allah. Artinya kan paling tidak kita sudah berupaya kan. Tidak syukur-syukur kita nyemplung perang tapi kita tidak membawa apa-apa kan, itu sangat berbahaya sekali kan, tanpa strategi dan persiapan. Ya berarti bunuh diri kan seperti itu. Iya itu Mas, karena profesi jurnalis itu kalau menurut saya profesi yang bisa dikatakan ya mulia, bukan hanya guru gitu istilahnya, pahlawan tanpa tanda jasa. Karena menyajikan informasi. Iya, karena terkait tentang risiko apa segala macam itu
harus siap dihadapi, strateginya juga gimana, manajemen konfliknya dan seterusnya gitu kan. Iya. Itu ketika memang kondisi di lapangan yang sering juga dampaknya lebih besar lagi. Yang saya lihat itu apalagi kemarin pasca demonstrasi besar gitu kan. Di kota-kota besar, Surabaya, di mana, di Jakarta pecah, di Malang pecah sampai chaos gitu kan. Itu karena ada beberapa berita yang sifatnya itu kan provokatif ya, memprovokasi. Dan banyak juga video-video editan-editan bikinan-bikinan AI itu juga beredar untuk memperkeruh suasana gitu. Bahkan juga beberapa tokoh itu yang mengalami doxing gitu dan lain-lain. Jadi tantangan cyber, tantangan digitalisasi terkait tentang persebaran informasi, berita-berita hoax. Secara sudut pandang jurnalistik itu sebenarnya seperti apa, dan juga ini kan satu bentuk tantangan mitigasi atau setidaknya informasi yang bisa diberikan ke masyarakat untuk tips and trick untuk bisa lebih menyaring informasi. Nah itu sebenarnya seperti apa sih? Sepertinya masyarakat juga perlu edukasi terkait hal-hal seperti itu. Nah, ini juga menjadi tantangan sebetulnya ya. Jadi ya salah satu tantangan terbesarnya adalah kemauan masyarakat untuk menggali informasi secara mendalam. Anggaplah sebetulnya ini case-nya tidak terlalu rumit, cuman ini menggambarkan bagaimana pola pikir masyarakat kita. Ya. Saya mengambil contoh yang kemarin cukup ramai adalah soal kasus, kalau mengikuti kasusnya persoalan lahan antara dosen di Malang Iya. dengan salah satu tetangganya. Iya. Awalnya lihat bagaimana pola-pola ini yang sebetulnya yang cukup banyak mengamplifikasi informasi hoax itu kan banyak dari media sosial. Iya. Sebelum masuk kasus itu ya. Ya. Nah, tugas dari jurnalistik adalah mengkonfirmasi kebenaran sebuah informasi. Oke. Nah, beda informasi dengan berita di situ. Apa yang tersebar di sosmed itu adalah bagian dari informasi. Ya. Nah, tugas dari jurnalistik adalah mengkonfirmasi apakah informasi yang beredar itu benar atau tidak. Oke. Iya. Nah, ini yang perlu diluruskan. pahami oleh masyarakat. Maksud saya itu begini, ketika mendapat informasi, jangan terburu-buru bereaksi menghakimi seseorang itu salah atau benar. Informasi ini langsung benar. Yeah. Tapi kita harus skeptis dulu. Iya, tahu. Informasi ini bisa iya benar dan bisa Tidak. iya ini salah gitu loh. Oke. Nah, berkaca dari kasus kemarin itu, informasi yang beredar ketika awal-awal si ibu tetangganya itu menyampaikan informasi bahwasanya dosen ini melakukan pelecehan dan lain-lain. Iya. Masyarakat secara umum di Indonesia langsung menghakimi si dosen. Iya. Betul, apalagi Itu yang terjadi. kekerasan seksual. Iya. Iya. Kemudian lambat laun, lama kelamaan setelah ada tanggapan dari si pihak dosen, serangan justru berbalik. Iya. Nah, maksud saya Iya. ini kan masyarakat akhirnya kan Iya. begini, Kacau. pelin-pelan sekali ya, dia Iya. mendapat informasi tiba-tiba awalnya membela si ibu itu kemudian beralih. Iya. Nah, ya itu menggambarkan bagaimana Impulsif kondisi sekali. masyarakat kita ketika menerima informasi. Nah, itu kan sangat berbahaya. Nah, memang propaganda yang cukup berbahaya sebetulnya adalah propaganda secara informasi ya. Iya, di media sosial. mempengaruhi sudut pandang masyarakat. Iya, stabilitasnya tuh. Kan per hari ini Mas, ngomongin masyarakat Indonesia sekarang, kalau ngomongin baca berita, itu lebih ke langsung judul sama narasi sedikit sudah langsung percaya. Nah, itu. Nggak melihat detailnya. Akhirnya minim literasi masyarakat maksudnya. langsung menyimpulkan saja, oh kayak gini. Kalau muncul lagi berita lagi, oh ternyata kayak gini ya. Serang balik lagi kan kayak gitu Mas Iya. akhirnya. Pelin-pelan, chaos sekali memang di media sosial itu lebih chaos kadang saya baca di Pelin-pelan, apalagi komenannya. informasi hari ini tuh ya begini tadi, cepat muncul dan Iya, mudah sekali untuk mudah tenggelam sekali bahkan. tenggelam. Nah, tapi kan ya itu tadi ya, maksud saya apalagi di kalangan misalkan ini khususnya bagi teman-teman mahasiswa misalkan ya. Iya, iya. Nah, perlu sekali untuk mentelaah informasi itu secara nggak perlu sedalam itu untuk mengikuti. Cuman kan sebelum melakukan reaksi, tahan dulu. Dan jangan menjadi seorang yang reaktif terhadap informasi. Maksudnya diterima, oke, ini seperti ini. Ditunggu.
Nah, Oke. sampai ada tanggapan dari kedua belah pihak misalkan. Nah, makanya di berita itu ada istilahnya cover both side. Oke, Berita itu harus cover both berimbang. Ya, betul. Misalkan saya memberitakan masnya nih, AA, kemudian setengah berkonflik dengan Mas Gale. Nah, Tanggapan. berita itu harus menyajikan keterangan dari kedua belah pihak sebisa mungkin. Toh nanti ketika diupayakan, ketika sudah melakukan upaya ada salah satu pihak yang tidak memberikan jawaban, Iya. di berita itu boleh dicantumkan. Iya. Oke. Betul. Oke. Itu tadi ya, itu cukup berbahaya sekali hoax sebetulnya ya. Akhirnya yang saya simpulkan juga kembali lagi tentang ya telaah itu kan juga literasi ya Mas, kemampuan literasi untuk mengulik informasi, untuk membuktikan benar dan tidak benarnya satu bentuk informasi yang Iya. beredar di media sosial. Ya karena memang kondisi masyarakat kita sekarang juga yaitu cepat sekali untuk bersatu, cepat sekali untuk dibubarkan gitu. Iya. Apalagi Mudah terprovokasi. mudah terprovokasi, apalagi sosmed itu kan memiliki mangsa pasar yang berbeda-beda secara garis pola pikir. Ya, ya. Yes. Contoh Facebook. Facebook dengan pola pikirnya, TikTok Iya. dengan masyarakatnya apa ya istilahnya dengan mangsa pasar yang demikian. Iya, iya. Twitter yang dulu dikatakan sebagai sosmednya orang-orang cerdas. Iya. Karena Aplikasi X. beradu argumentasi lewat narasi tulisan. Iya. Sebelum seperti saat ini ya, Twitter kan sekarang menjadi wow Iya. sekali. Semua bisa terbuka ya di Twitter ya. Iya. Maksudnya seperti itu. Iya, Kemudian ada ruang-ruang bebas. Instagram. Nah, itu memiliki pakem-pakem sendiri. Nah, hari ini pun beberapa perusahaan media juga mau tidak mau kan iya. menyesuaikan dengan kondisi itu. Cuman kan tetap yang membedakan akun perusahaan media, akun pers yang memproduksi sebuah pemberitaan sebuah produk jurnalistik kan berbeda dengan dari akun-akun yang sekedar membuat informasi Iya. bukan si paling info. Sorry, kadang sekarang orang ingin menjadi si paling info terdepan. Nah, Iya sih. Langsung meneruskan Iya. ya iya, kan. Iya, ada informasi posting langsung di nanti kan diamplifikasi seperti itu. Nah, jurnalistik kan ada pakemnya termasuk etika jurnalistik seperti itu. Nah itu mungkin menarik, bisa sedikit di-spill nggak Mas kira-kira? Etika jurnalistik, Etika jurnalistik. Sudah kita bahas tadi, termasuk Kebenaran faktanya itu iya, tadi ya. ketika urutan mendapat alur informasi, teknis. tugas dari seorang jurnalis adalah mengkonfirmasi dari informasi Nah. itu. Ya. Cover both side, berimbang. Itu bagian dari etika membuat sebuah produk pemberitaan supaya informasi itu ya benar menurut sesuai fakta memberitakannya, tidak memasukkan unsur opini misalkan dalam pemberitaan. Nah, mungkin Iya. itu Mas, terkait masalah jurnalistik kan memang dunia yang harus valid ya, harus berimbang informasinya. Tapi memang ngomongin jurnalistik, kalau yang saya ketahui, memang per hari ini adalah pilar dari negara. Bukan hanya 3, Undang-Undang Pancasila Bhinneka, tapi pers memang per hari ini adalah pilar negara untuk sudut pandang yang dari pelosok-pelosok itu bisa ditemukan. Ada lagi contoh-contoh program-program beasiswa apa segala macam, nah gitu-gitu. Ini kan sebenarnya sangat membantu. Kira-kira kalau mungkin belum secara tindakan diupayakan untuk dilakukan, itu sepertinya efektif dan berdampak. Kembali lagi tentang ya berdampak itu tadi satu bentuk informasinya kan. Nah, Oke. kiranya gimana secara tanggapan gitu. Kalau di Banyuwangi kan yang saya tahu misalkan di sekolah rakyat itu kan di daerah licin lokasinya, kemudian yang di daerah selatan karena dibagi 2 itu di BPVP Muncar. BPVP Muncar. Nah gitu. Nah, sebenarnya secara pemberitaan, misal menanggapi soal pemberitaan sekolah rakyat itu sudah cukup banyak sekali. Bahkan termasuk rencana kemarin Menteri Sosial ke sini itu hampir sebagian besar juga memberitakan bahwasanya Mensos akan membangun sekolah permanen, sekolah rakyat permanen di Muncar. Itu sebenarnya sudah diberitakan semua. Nah, apa lagi tadi satu? Juga mungkin beberapa hal yang apa ya sebenarnya tingkat bermanfaatnya itu tinggi. Salah satu contohnya itu tadi beasiswa Banyuwangi Cerdas misalkan nih, karena di Banyuwangi Nah, gitu-gitu. ya itu awal-awal dulu Minim sekali. tapi mungkin sekarang sudah ini sih
sudah cukup lama jarang yang memberitakan. Mungkin menarik bisa dicoba nanti itulah cari informasinya. Iya. Ini Mas, perihal ngomongin pers ya. Kan bagaimanapun ini dunia pekerjaan ya kan. Iya. Kira-kira nih kan, kira-kira uangnya dapat dari mana Mas? Kalau itu lembaganya swasta, Hah? uangnya kan ini pekerjaan kan. Kalau medianya cetak, otomatis kan bayar. Oh, ya. Kalau online kan otomatis ya hanya buka saja. Oh ya, ini sumber pendanaan Iya. sebuah perusahaan media ya. Iya. Income-nya dari mana kan begitu toh? Iya. Iya. Nah, perusahaan media itu salah satunya juga dari bertumbuhnya dari iklan. Oh iya. Ada iklan itu bisa dari pemerintahan, bisa dari swasta. Kedua dari view itu juga ada income sedikit. Nah, model ini ya sekarang model usaha media itu saat ini juga ada lini bisnis biasanya. Dibedakan antara lini bisnis lini produksi sebuah pemberitaan dengan lini bisnisnya. Nah, biasanya hari ini tuh yang sedang ramai itu dibuat sebuah lini bisnis lewat event organizer. Hari ini tuh perusahaan media membuat seperti itu. Contohnya gimana Mas? Jadi dia itu punya lini bisnis event organizer. Jadi di satu sisi dia tetap memproduksi berita, Iya. tumpuannya lewat IO, income-nya. Selain dari iklan. Itu supaya tetap mereka bisa survive. Nah, ya itu maksudnya kan ketika lumbung keuangan masih belum independen, otomatis kan beritanya bisa diragukan Mas atas independennya kan gitu kan. Kalau nggak Makanya berdiri sendiri ada kan. upaya-upaya kan. Kemarin juga banyak berita yang menyatakan bahwasanya ada beberapa lembaga istilahnya pers gitu pemberitaan yang didanai oleh asing. Nah itu. Maksudnya kan arahnya nanti kayak gitu. Mas. Sebentar, ngeri saya sekali. menjawabin dulu ya. Meragukan sebuah independensi. Makanya ada istilah itu, istilahnya kalau saya mendapatkan kajian di AJI dulu itu istilahnya itu pagar api. Oke. Marketing di sebuah pemberitaan tidak bisa mengintervensi produk gitu, pemberitaan. ya. Ketika dia itu memang iklan misalkan nih, siapa ya misalkan Anggap bohirnya lah kan. Ya, Misalnya anggaplah paling. Pak Bahlil. Iya. Contoh. Mengiklan bahwasanya mengiklan bahwasanya kan ini lagi ramai soal Iya. etanol nih ya. Oke. Etanol. Ya. Sebagai campuran ini bakal bagus buat sebuah kendaraan untuk bla 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 lah Iya, ke depannya. iya, emisi dan seterusnya. Sah dia itu mengiklan bahwasanya ingin mengiklan informasi itu biasanya ada keterangannya advertorial. Oke. Nah, ketika memang itu kan sudah ada keterangannya advertorial. Nah, kemudian misalkan seorang jurnalis dari sebuah perusahaan tadi ingin Menemukan kasus ini, ya contoh. bukan menguji informasi yang dia menguji sampaikan itu informasi. sah. Menguji informasi yang Oke. dia sampaikan itu sah. Lewat apa? Ya diselidiki. Ya, ditolak. Apakah informasi soal E10 tadi itu Ya. memang benar-benar bagus untuk kendaraan atau Ya. justru malah merusak kendaraan karena memang negara kita belum siap dengan bahan bakar model itu. Oke. Nah, itu sah gitu. Ketika dia memang ingin diberitakan bagus sah kan. Tapi Iya. kan ada ini istilahnya pagar api, bahwanya itu berita iklan begitu. Itu etikanya begitu. Oke. Apa memang Bisa anu ya dipahami, bisa inisiatif apa jurnalis itu sebelum kita ada yang sponsor perihal tadi contoh etanol tadi kita apa ya cari tahu dulu lah. Oh ya ternyata memang bagus terus kita beritakan. Apa kayak gitu? Apa enggak. memang ya wis berita-berita terus bisnis-bisnis? Ya itu bisnis artinya ketika dia memang ingin diberitakan baik ya boleh sah-sah saja. Tapi kan tulisannya jelas ini berita iklan. Ada tulisannya di berita iklan itu ada tulisannya. Advertorial itu berita iklan. Miss One ingin diberitakan bagus-bagus. Itu sah. Iya, Karena iya, dia iya. mau nyalon nih misalkan. Oke, contoh, ya mau kan? nyalon bupati misalkan. Itu kan mau dibagus-bagusin tulisannya. Itu kan mengerjakan orang-orang marketing. Nah, apakah kemudian itu mempengaruhi pemberitaan? Lagi-lagi ya, secara etika itu tidak boleh. Secara etika jurnalistik sebetulnya tidak boleh. Ada istilahnya lagi-lagi pagar api. Pagar Tapi api. dalam prinsip-prinsip bisnis tadi diperbolehkan. Boleh. Nah, maksudnya kan itu Keabsahan menjadi kebenaran talik berita, apa tolak ya. ukurnya. Kalau nggak independen berarti ya jangan-jangan memang organisasi ini ada yang mendanai kan. Akhirnya sudut pandang beritanya ya pasti yang menyudutkan dia, kan gitu kan. Mas?
Iya. Karena ini kan gitu kan, dunia lagi itu ya soal asing lagi-lagi lucunya negara ini kan begitu. Iya. Ketika ada informasi yang Ya, contoh yang menyerang, pemberitaan misalnya menyerang program-program ya pemerintah. Pak penguasa lah misalkan. Iya. Yang selalu dikatakan adalah, wah ini pasti didanai asing, ini hoax. Oh, Iya. Antek-antek Banyak asing. sekali, Nah, banyak sekali. maksud saya itu kan bukan begitu. Artinya ketika menanggapi sebuah informasi itu negara ya tidak boleh begitu. Iya. Ya, Sepakat tuh. ya artinya ketika ada berita buruk, oh ini pasti hoax. Ini dari oposisi, anak-anak betul, Anies, anak-anak Abah misalnya. kan bukan begitu. Ini perkara pilpres itu sudah selesai. Iya. Misalkan ada orang yang mengkritik MBG misalkan. Iya. Wah, ini karena tidak senang aja dengan Prabowo. Bukan begitu kan. Iya, bukan, Tapi bukan, memang bukan, kita bukan menemukan seperti fakta itu. banyak orang yang keracunan. Iya. Karena MBG misalkan begitu. Iya. Nah, kemudian bukan berarti kita tidak senang dengan personalnya. Yang kita soroti adalah kebijakannya. Bagaimana kebijakan dibuat itu benar-benar berjalan sesuai dengan. Namun ketika ada konter-konter seperti itu atau bahasa-bahasa katakanlah dari para elit-elit karena dikritik, itu kan dia juga memberikan umpan balik gitu. Salah satu contohnya itu dinanai asing apa segala macam dengan kapasitas literasi masyarakatnya itu yang masih cukup rendah sehingga mudah sekali terprovokasi kan. Kembali lagi gitu Ya. akhirnya wah ini tantangan besar juga. Ya, itu yang menjadi persoalan makanya Selalu seperti itu. budaya masyarakat terhadap menelaah Iya. informasi itu kan di Indonesia masih cukup minim. Mereka itu mudah sekali termakan dengan informasi yang beredar sekilas. Langsung Iya. tekstual. Nah, tantangannya begitu itu memang Langsung budaya meledak-ledak. membaca ya Langsung meledak-ledak. Nah ini mudah sekali untuk di propaganda, digiring. Nah, propaganda informasi yang berbahaya seperti itu mempengaruhi sudut pandang masyarakat. iya Terhadap- istilahnya kan propaganda itu dibilang putih nggak putih, hitam nggak hitam, lebih agak abu-abu gitu untuk menimbulkan chaos, kekacauan. Mempengaruhi opini dan berpikir. itu memang ada strateginya. Ya. Ya, nah, saya nggak tahu Oke. strateginya, saya belum belajar. Cuman biasanya itu diterapkan di apa ya? Ada kalau nggak salah itu bukunya. Cara membuat sebuah propaganda. Iya, Biasanya memang. hari ini tuh ya salah satunya lewat buzzer-buzzer itu. Iya, banyak sekali mas. Kalau ngomongin buzzer kan, ya banyak lah berita juga beredar. Maksudnya beberapa platform YouTube yang mengangkat bahwasanya oh ya memang ada buzzer itu sengaja dibayar istilahnya untuk membuat posting salah satu pemberitaan itu viral gitu, segala viral, macam gitu kan. Oh iya. Ngeri sekali. Saya keingat satu tadi soal pembiayaan income dari media. Iya. Ingat lagi. Ada yang berbasis kolektif. Salah Oke. satu yang Gimana tuh mas? kolektif itu berlangganan kayak Tempo itu loh. Sebetulnya itu kan iya. kemauan dari masyarakat ya. Artinya ketika memang seseorang ingin mendapatkan informasi yang baca, bagus, ya Oh, beli oke. begitu. Nah, Ya, sementara ini siap. kan masyarakat kan repot meminta produknya itu Yang bagus, Ya. tapi suruh beli Beli. nggak mau. Nah, Iya, ada iya. salah satunya lagi selain Tempo itu Gretong Project Multatuli. Project Multatuli itu berbasis kolektif gitu. Artinya dari pembaca Oke. yang Oh, kayak langsung support. bayar ke. Nah, karena itu kan ya lagi-lagi membuat sebuah produk pemberitaan itu kan memerlukan biaya, apalagi misalkan itu investigasi ya. Ya. Betul. Makanya kan bagaimanapun. Ada ongkos produksi pemberitaan. Iya. Ya, Nah, ya. begitu. Nah, terkadang kan masyarakat tidak mau melihat itu ya. Pokoknya Karena pinginnya gretong itu tadi, pingin gretong tapi bagian itu kan sulit. secara mindsetnya kan selalu orientasi tentang apa yang dia butuhkan saja. Juga beberapa orang akhirnya kenapa kok yang terlihat itu seringkalinya kesan tidak menghargai. Iya. Karena dibalik itu dia tidak mau tahu. Dibalik prosesnya itu seperti apa dia nggak mau tahu gitu. Ya, itu tadi tuh. Selalu seperti itu mindset. Kembali lagi mindset. Iya. Ada yang menarik ini Mas Gali terkait apa ya profilnya Mas Iwan ya, meskipun fokusnya akademiknya mesin dan juga dia per hari ini adalah jurnalis. Menariknya lagi dia juga model-model seniman lah. Saya lihat tadi di IG-nya itu
punya hasil seni-seni menggambar yang bagus. Boleh ceritakan, Mas? Bakat ya. Iya. Ya itu ya. Menarik, Mas Iwan. Seni. Itu salah satu. Ya, ini cerita ke lain. Ini lebih ke personal lagi kalau soal gambar ya. Nah, kalau gambar itu menjadi media untuk saya, inilah apa istilahnya ya, pintu keluar ketika menghadapi sebuah kejenuhan dalam beraktivitas, berinteraksi sosial dan lain-lain. Makanya saya memilih jalan keluar untuk menggambar. Itu menjadi kayak inilah semacam pengobatan, karena masing-masing orang itu kan saya pikir pasti punya lah, ada yang sambil nyanyi misalkan, ada yang sambil menggambar. Nah makanya ya saya hanya menggambar itu untuk menyalurkan rasa-rasa yang seperti kalau sudah kita jatuh nice, gitu kan jatuh menggambar gitu ya apapun, kadang sering kali senang misalkan, atau bahkan mumet menggambar karena itu tadi ya, garis-garis itu bagian dari ini ya, ekspresi tadi, pengekspresian ya. Tapi selalu lekat tentang hal itu sih Mas. Akhirnya yang saya lihat juga ya, segala yang jenengan representasikan itu semuanya punya nilai seni. Bahkan di pemberitaan itu kan juga ada seni tersendiri di situ kan, tentang jurnalistik, gambar apa segala macam. Itu juga banyak kok media-media apa ya, informasi yang merepresentasikan satu bentuk kejadian tertentu itu dalam bentuk gambar-gambar, dukungan-dukungan gambar. Berita-berita sekarang kan, apalagi yang di media sosial, katakanlah di Instagram nih salah satu contohnya, itu kan juga didukung dengan gambar-gambar, cuman bedanya kan ya dia gambar-gambar digital, bukan lukisan-lukisan gitu. Banyak juga tapi seniman-seniman itu dipublish tapi punya cerita tersendiri. Itu kan sebenarnya kalau menurut saya masa nggak bisa dibilang sisi jurnalistik sih gitu loh. Itu untuk menyampaikan sebuah informasi tersirat gitu. Ya, secara tidak langsung. Sebenarnya bisa saja dikatakan seperti itu. Biasanya itu melengkapi informasi. Cuman hari ini kan kehadiran AI itu sebenarnya ya bisa dikatakan menjadi membantu, bisa juga ancaman juga ya. Ancaman. Nah, saya itu tahu dan sempat ketemu dulu di sini itu, dia itu bisa dikatakan apa ya? Dia itu orang Jawa Pos, namanya Mas Wahyu Kokang, bisa dilihat di sosmednya. Dia itu seringkali yang membuat ilustrasi yang lucu-lucu di pemberitaan. Biasanya yang kartun-kartun gitu. Itu kan dia bagian dari skema jurnalistik itu tadi. Ya selalu ada tempat. Jurnalistik itu sangat terbuka sekali untuk semua disiplin sih. Ya karena kembali lagi itu kan informasi, ekspresi apa segala macam kan bisa di situ. Semuanya terwadahi di situ. Pandangan Mas Ihwan untuk per hari ini di dunia mahasiswa pemuda, ya bagaimanapun ngomongin situasi per hari kemarin, perubahan-perubahan itu kan diawali oleh golongan-golongan muda lah. Ya, Mas Ihwan memandang kaum muda sekarang bagaimana? Ya untuk pesan lah juga Mas. Ya kalau apa ya pesannya? Yang penting kalau sekarang ini waras saja bagi saya sih ya. Maksudnya waras dalam arti luas sekali memang dalam maksud saya itu kan di tengah informasi, di tengah arus informasi jangan reaktif tentunya. Kalau dari informasi soal dari menelaah informasi lah ya. Kemudian ya tetap harus survive lah dengan apapun itu ya. Iya. Tetap menjaga kewarasan itu tadi sih. Tapi memang menjaga kewarasan itu kan satu bentuk kesadaran kompleks pengendalian personal untuk tidak bereaksi, itu juga seperti itu. Tapi yang saya simpulkan dari segala macam yang jenengan sampaikan, begitupun tentang tantangan jurnalistik apa segala macam, sehingga tidak menimbulkan dampak impulsif di masyarakat, tapi kan juga dikembalikan lagi ke masyarakat, sehingga pesan yang bisa disampaikan sederhananya kembali lagi tentang kemampuan dalam meliterasi. Literasi dalam menelaah satu bentuk informasi yang beredar di media sosial. Karena walaupun jurnalis itu mungkin sudah menyuguhkan satu bentuk fakta aktual di lapangan itu seperti apa, tapi biasanya kalau dalam bentuk kritik ada umpan balik dan asing apa segala macam, itu kan juga agak goyah. Itu dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bersikap gitu. Karena
semua hal pemberitaan, apalagi di era derasnya arus informasi sekarang, semuanya bisa abu-abu. Betul. Gitu. Semuanya bisa abu-abu. Tapi Oke. harapan saya closing statementnya Mas gitu. Closing statementnya yang agak-agak seni lah gitu. Atau mau pakai bahasa-bahasa yang seperti apalah gitu. Sekiranya Iya, Mas. masyarakat itu lebih Untuk menatap Terbuka. Indonesia emas sih gimana, Mas? menatap Indonesia emas itu juga karena kondisi yang Closing. sekarang reaktif gitu. Iya, apa ya yang bisa saya ya Apa aku ya? tidak nemu ya. Artinya kata Step Apa memang abu-abu? ya Untuk enggak juga. harapan-harapan ke depan. Indonesia cemas nih. Ya, artinya tadi tetap harus waras di tengah informasi, di tengah situasi hari ini ya. Maksud saya khususnya kepada teman-teman yang mungkin masih anak-anak muda terutama ya tetap ini Ya, aja Gen sih, Z. tetap optimis lah. Tetap optimis. Tetap optimis saja. Ya, kita lakukan apa yang mungkin bisa kita lakukan, setidaknya tetap bergerak lah. Movement. Dan jangan mudah percaya informasi. Cek terus kebenarannya. Sepakat. Oke. Mungkin itu sebagai closing statement atau masih ada yang disampaikan dari Saya sedikit merangkum Mas, katanya Mas Iwan tadi, yang paling penting memang daya baca masyarakat perlu ditingkatkan dengan disrupsi sekarang, terus perilaku-perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas informasi memang harus sangatlah jeli. Dan katanya Mas Iwan, tetap waras untuk masa depan, tetap optimis dengan situasi sekarang, karena kita masih punya harapan-harapan yang lebih baik lagi. ya. Oke. Informatif sekali memang yang dibahas. Terima kasih Mas Iwan sudah meluangkan waktunya di sore hari ini kita diskusi dengan ya cuman kopi nih hadirnya. Gitu kan. Ketemu di Tapi part 2 lagi Mas ini. gimana? Part 2 lagi. Boleh, boleh. Gimana Mas Iwan? Boleh saja, kita kan nyangkruk saja Iya, ini. kita nanti di lain momen kita bisa ketemu lagi, kita diskusi mungkin luaran-luaran apa? Ya bukan hanya tentang disiplin atau apa ya, dunia kerja kesibukan yang sedang digeluti, namun sudut pandang lain kembali lagi yang sekiranya itu mengedukasi, yang sifatnya informatif gitu. Nah, jadi mungkin harus kita akhiri untuk diskusi kita hari ini, teman-teman. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Gerang. Kita akan ketemu di Gerang selanjutnya, di Gesah Sembarang selanjutnya, dengan narasumber-narasumber yang lebih keren lagi nanti tentunya gitu ya. Jadi mungkin itu saja akhir kata dari saya akhiri. Sampai jumpa Sobat Gerang. See you.